Ujian pengetahuan UP menjadi salah satu tahapan yang harus diikuti peserta pendidikan profesi guru PPG. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu pelaksana yang pada tahun 2021 ini sudah berlangsung untuk 2 angkatan, yaitu dalam jabatan 1 dan prajabatan maupun dalam jabatan 2. Ujian dilaksanakan secara daring berbasis domisili, mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ujian bagi peserta PPG Daljab 1 dan Prajabatan berlangsung pada 4 dan 5 September 2021. Berdasarkan data, peserta ujian sebanyak 565 orang yang terdiri atas 7 bidang studi, yaitu Bahasa Arab, Bahasa Bali, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan IPS, dan Teknik Elektronika. Peserta ini tidak hanya yang mengikuti PPG di Undiksa, tetapi juga di perguruan tinggi pelaksana lain di Indonesia. Penyelia ujian Daljab 1 dan Prajabatan Iwayan Sutama menilai kesiapan teknis dan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Undiksa sudah berjalan dengan baik. Tidak dimungkiri terdapat kendala teknis akibat gangguan pada server pusat, tetapi hal itu dapat segera teratasi dan ujian dapat berlanjut. Sementara itu, untuk ujian bagi peserta PPG Daljab 2 dilaksanakan pada 11 dan 12 September 2021 dengan peserta sebanyak 432 orang terdiri atas 4 bidang studi, yaitu Bahasa Sunda, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Sejarah. Mendukung kelancaran ujian, sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi bagi peserta. Sekretaris PPG Undiksa Iwayan Widiana sebagai pengisi materi menyampaikan, ujian pengetahuan adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau online untuk mengukur pemahaman konsep materi para peserta berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan CPL. Disampaikan lebih lanjut, pada ujian ini, peserta berada di tempat tinggal domisili masing-masing atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet, guna memastikan kelancaran sebelumnya dilakukan uji coba. Laptopnya dengan menghidupkan save-nya selama 3 jam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang ketika kita coba dalam waktu 3 jam, ternyata di tengah jalan mati. Nah, jangan sampai itu, dicoba aja dulu 3 jam. Kemudian ngobrol dengan teman di Zoom, kedengaran enggak, bagaimana arahannya dan sebagainya. Dicoba. Nah, yang kedua, aturan-aturan ini dilakukan untuk mengontrol bahwa pelaksanaan ujian yang kita lakukan betul-betul fair, tidak ada kecurangan, prestasi yang Bapak Ibu dapatkan, kelulusan yang Bapak Ibu dapatkan betul-betul tidak ada manipulasi apapun. Semasa kita sesuai dengan aturan, tidak akan ada celah menggugat, mengintimidasi atau memojokkan kita bahwa kita melakukan kecurangan. Pastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukannya dengan baik. Mendukung pelaksanaan ujian ini, Undiksa juga memberikan pembekalan terhadap pengawas. Seluruhnya diminta untuk benar-benar mengawasi para peserta secara ketat dengan merujuk pada tata tertib yang berlaku. Ditegaskan, peserta yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi menyesuaikan dengan kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan berat. Humas Undiksa melaporkan.